Senang sekali hari ini saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya dikasih tema satu jiwa lagi bagi Kristus. Oke, dari tema ini Tuhan mengingatkan saya beberapa perikop di dalam Alkitab. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita nanti baca bersama-sama. Dalam perumpamaan domba yang hilang, dalam perumpamaan domba yang hilang, dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 kita mau baca bersama-sama. Para wanita bersama-sama saya ayat 1, nanti bapak-bapak para pria baca ayat 2, nanti ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayo ibu-ibu kita mulai ayat 1, 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sama-sama, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya baca ulang 2 ayat. Ayat 4 saya baca lagi. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi sebagai pemilik domba, kalau ada yang hilang, di Jakarta kita nggak ada yang kerja di peternakan ini, ya kalau ada yang hilang pasti akan dicari gitu ya. 1 ekor yang hilang pun akan dicari. Terus ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi inilah yang menjadi hati Tuhan, gembala sejati kita, gembala agung kita. Dia memberi ilustrasi kalau ada domba yang hilang satu, gembala domba itu rela meninggalkan yang 99 demi mencari 1 orang. Dan Tuhan berkata, ada sukacita di surga karena 1 orang yang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi hati Tuhan, Tuhan rela meninggalkan 99 orang demi 1 orang yang terhilang. Kalau orang yang terhilang itu adalah Vero gitu ya. Kalau orang yang terhilang itu adalah Nurdin. Orang yang terhilang itu misalnya Andre. Demi Nurdin, demi Vero, demi Andre yang 1 orang itu, Tuhan rela ninggalin yang 99. Karena dia memiliki hati apa? Dia mau meninggalkan yang 99 demi 1 orang. Dan kalau 1 orang itu adalah saya. Kalau 1 orang itu adalah Bapak Ibu, karena kasihnya kepada Bapak Ibu, dia rela tinggalkan. Dan dia udah buktikan, dia tinggalkan kenyamanan surga, dia tinggalkan kemewahan yang ada, dia tinggalkan semua itu karena saya. Dia tinggalkan semua itu karena Bapak Ibu dan saya. Kenapa Tuhan sampai mau melakukan itu? Begitu berharganya kan 1 nyawa. Nah kita mau tahu, kita mau lihat hitung-hitungan berdasarkan perikop yang ada di Alkitab. Berapa sih harga 1 jiwa? Ya, ada perikop di Alkitab tentang orang yang kerasukan legion ya.
Tahu ya, nanti perikopnya kita baca, dikatakan apa? Yesus usir roh jahat, orang yang kerasukan legion itu minta sama Yesus, usir saya deh, pindah ke dalam babi-babi. Dan Yesus kasih izin. Kita mau baca perikopnya. Ayat 1, ibu-ibu bersama dengan saya, 2 bapak-bapak, nanti ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Sama-sama, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Berapa harga satu jiwa? 2000 babi. Berapa harga satu ekor babi? Ayo Pak. Hah? Berapa juta? 7 juta. Hah? 7. Kalau di Papua harga babi berapa? Babi lebih disayang dari anak. Yang menyusu ASI babi kalau bukan anak kandung. Ini kisah nyata. Ya. Berapa harga babi kira-kira kalau bisa sampai 50 juta, 30 juta. Nah, tadi katanya Pak Nurdin berkata satu ekor babi 7 juta. Jadi 2000 ekor babi kira-kira berapa? 14 miliar. Ya. Demi satu jiwa. Yesus rela ditukarkan dengan 2000 ekor babi. 14 miliar. Itu biasa Kak. Bos saya, istrinya sakit, dia juga rela keluarin miliaran rupiah untuk berobatnya si bos katanya. Ya. Tapi kenyataannya apa? Satu jiwa bukan hanya seharga 2000 ekor babi. Satu jiwa itu membuat Yesus bersedia meninggalkan kenyamanan surga. Lahir di kandang Bethlehem, mati di kayu salib, kita baru merayakan Paskah kan? Mati di kayu salib, ditikam, dikenakan mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Yesus rela meninggalkan posisinya, meninggalkan fasilitas, meninggalkan segala sesuatu demi satu jiwa itu. Kalau harga satu jiwa 14 miliar, hari ini Bapak Ibu ibadah tadi berpakaian ala Nepali gitu ya. Pemimpin-pemimpin Bapak Ibu berpakaian Nepal. Terus Arya Abalof MTHS katanya mengadopsi Kutai, mengadopsi juga Sumba. Satu suku dikategorikan suku terabaikan katanya kalau populasinya
10.000 minimal gitu ya. Belum lagi yang UUPG, yang suku benar-benar tidak tersentuh. Kalau satu suku 10.000 populasinya, berapa demi satu suku terabaikan? Berapa uang yang harus keluar? 140 triliun. Benar nggak? Udah keluar sampai 140 triliun belum untuk Nepal? Sudah keluar segitu belum untuk Sumba, untuk Kutai? Bapak Ibu, saya baru dari Aceh, dasar orang Chinese gitu ya. Sore-sore saya masuk ke kamar gitu kan. Saya ngitung-ngitung, ini dari tsunami gitu ya, ngelayanin di Aceh. Kok jumlahnya begini-gini aja gitu ya. Walaupun sebelumnya itu saya habis ketemu dengan satu lokal leader, orang Aceh asli. Dan saya baru ketemu dengan satu orang, satu-satunya orang Kristen yang kerja di. Oke, jadi bertemu mereka, baru kasih visi ke mereka segala macam gitu ya. Nah saya sempat ngeluh, Tuhan udah berapa banyak uang habis. Tapi jumlah yang percaya begini-gini saja. Terus Tuhan mengingatkan saya, untuk hidup kamu berapa banyak saya harus habiskan diri saya. Ketemplak saya Bapak Ibu. Kita suka mengeluhkan uang lagi, misi lagi, segala macam ya. Kenapa? Karena gak tahan uangnya keluar terus. Tapi Tuhan bilang untuk kamu, untuk Bapak Ibu yang duduk di sini, berapa banyak dia harus keluar. Kalau kita merasa kita kebanyakan mengeluarkan uang untuk misi. Demi satu jiwa, Yesus korbankan posisi, korbankan nyawanya, korbankan kenyamanan, fasilitas dan segala sesuatunya. Begitu berharganya satu pribadi kita. Saya mau tunjukkan satu foto. Nama orang ini saya sudah minta izin dia untuk dia bercerita. Namanya Immanuel Unbov. Saya baru dari Aceh. Saya tersentuh dengan cerita dia. Ketika umur 7 tahun, dia ditangkap. Dia tinggal di daerah Tambuah tapi di desanya. Dia ditangkap, dituduh membunuh. Karena ada pembunuhan terjadi, terus yang ngebunuh ngelemparin parangnya, dengan polos dia pegang itu parang. Dituduhlah dia yang membunuh. Akhirnya dibawa untuk dimasukkan ke lapas di Blitar tujuan akhir. Dalam perjalanan itu kan dia nggak mengaku. Dia di setrum listrik, dia dicemplungin kepalanya, pokoknya dicemplungin ke air. Tujuannya pokoknya kamu harus mengaku. Sampai-sampainya di Blitar, dia udah hun-hun, nggak tahu dia siapa segala macam. Dimasukkan ke lapas di Blitar. Oke. Satu kali ada ibu-ibu dari Surabaya pelayanan ke penjara gitu kan. Ngelihat dia kasihan, diambil anak dibawa ke Surabaya. Dididik, gara-gara itu buka panti asuhan ibu itu. Oke, diangkat jadi anak resmi, dididik apa-apa-apa, tapi memang pergaulannya udah kacau. Terjeratlah dia dengan narkoba, keluar masuk penjara. Oke, akhirnya satu ultimatum karena sudah dicari-cari, dia harus keluar dari Surabaya demi keselamatannya. Oke, singkat cerita dia menikah dengan salah satu orang yang hari ini menjadi tim kita di Aceh. Oke, sebelum dia di Aceh, tadinya mereka di Bali, terus dia sempat di Jakarta, Cikupa segala macam. Habis itu kita mau kirim ke Aceh. Tapi yang jadi tim itu istrinya, dianya kagak. Tapi dia butuh pekerjaan kan? Akhirnya kita ambil mainan untuk dia jual supaya dia ada pekerjaan. Oke, pokoknya tau lah ya orang Timur ngomong pun berlepotan ya, karena itu gimana kan? Gimana dia bisa tahu nama asli dia? Ya seiring dengan dia bertumbuh, Tuhan mulai munculkan memori dia. Nah terus dibantu oleh orang tua angkatnya itu ada program TV kan yang mempertemukan orang tua dan anak kan. Nah di situ dicari-cari, saya nggak tahu RCTI Peduli atau SCTV, dicari-cari akhirnya dia ketemu sama orang tua aslinya. Ya jadi akhirnya udah ketemu, identitasnya udah tahu. Terus di Aceh kita pun gak ada harapan lah dia bisa jualan gitu loh. Ngomong juga ya maaf kata lah gimana gitu ya.
Dia bercerita kemarin sampai nangis, dia cerita. Waktu dia masuk ke toko, ditanya dulu sama orang, kamu agama apa? Kristen. Terus orangnya bilang apa? Kamu jangan dulu baru saya ambil barang kamu. Berminggu-minggu dia ditolak di toko ke toko, selalu kamu jadi dulu saya tolong kamu, saya ambil barang kamu. Oke? Akhirnya lama-lama pokoknya dia tetap datangin, muncullah belas kasihan kan dari toko-toko, akhirnya diambil. Oke? Dan hari ini dia menjadi sahabat bagi banyak orang di Aceh. Toko itu, jadi pas saya datang itu minggu sebelumnya, dia sama istrinya, ada salah satu pelanggan dia, anaknya masuk rumah sakit karena usus buntu. Yang toko ini bilang, kamu datang ke rumah sakit, doain aja anak saya sesuai dengan agama kamu, dia mau operasi. Datanglah dia dengan istrinya, pergi doain. Satu jiwa berharga. Nggak ada harapan, dituduh membunuh. Tapi dia pribadi yang berharga. Akhirnya dia bisa nyeles hari ini. Berdasarkan data kita, dia termasuk sales yang termasuk oke. Sementara unit yang lain drop, unit dia profit. Itu terjadi. Yang dia bawa mainan. Toko-toko bayi, botol susu, apa-apa, pokoknya ditambah aja itemnya. Nanti dia bilang ke tim, Kak ada permintaan botol susu, kita beli botol susu, nambahin itemnya dan sebagainya. Hari ini, kalau Bapak Ibu bilang, saya kan sudah bawa 5 jiwa. Saya mau berkata, 1 jiwa lagi bagi Kristus dibawalah. Kalau enggak belum bawa sama sekali, 1 jiwa lagi bagi Kristus. Kalau udah bawa 10, 1 jiwa lagi supaya ada yang ke-11 dibawalah. Dalam bulan ini saya lagi berinteraksi dengan beberapa orang. Ada 2 yang paling ini. 1 orang ini saya pernah layanin adiknya 20 tahunan yang lalu. Ngelayaninya bersama dengan, bukan saya nggak sendiri, bersama dengan tim anak-anak muda. Adiknya jatuh ke dalam narkoba. Kita layanin, kita pepetin, singkat cerita adiknya pulih. Sekarang sudah menikah, ketika dia jadian sama cewek ini pun, cewek ini tadinya ketua kaum muda di salah satu gereja. Bisa bayangin, jadi dengan latar belakang ini. Dak dikduk kita konselingin si ceweknya, kakaknya pun ngomong, kamu yakin mau sama adik saya? Nanti ini gitu kan. Tapi dia bilang, Tuhan bilang iya. Tapi ya, Tuhan membuktikan. Dia pulih, sekarang dia menjadi pengusaha. Oke. Nah kakaknya seneng dong adiknya bisa pulih karena itu satu-satunya anak cowok di tengah-tengah keluarga. Kakaknya seneng, jadi saya kenal dengan 2 orang kakaknya. Ya kenal begitulah, terus anaknya, keponakannya mau sekolah ke Australia, nanya saya ibadah di mana. Itu udah 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba bulan lalu rasanya saya dapat WA. Silvi, saya ini nih kakaknya si ini, ada nggak waktu saya mau ketemu katanya. Saya cari nomor telepon kamu keliling kata dia. Oke, akhirnya saya ketemu sama dia. Ketika saya ketemu dia cerita, saya ini udah sangat mapan. Dia ngajak saya ke rumahnya, besar sekali dengan lift. Koridor utama rumahnya pun ada sebesar ini. 100 orang muat. Jadi dia bilang saya ini udah nyaman, sekarang ya udah bulan ini ke Amerika, bulan depan kemana, tiap minggu 50-an orang kumpul, karaoke, book 1 bioskop, nonton segala macam gitu. Dia bilang itu aktivitas dia. Tapi dia bilang saya ngerasa di dalam diri saya masa sih hidup begini-gini aja kata dia. Terus Roh Kudus ingetin saya untuk nyari kamu. Karena saya mau berfungsi di dalam tubuh Kristus katanya dia gitu ya. Ya udah akhirnya saya ajak dia survei ke Abaloh Pluit karena dia dekat, saya ajak survei ke Abaloh Barat. Ya akhirnya sekarang dia ibadah di Abaloh Pluit, komsel bersama dengan saya di Abaloh Barat. Karena saya ada ngerintis komsel dengan biasa ngerintis karena banyak pergi serain ke orang gitu ya. Ya jumlahnya 10-an orang lah sudah. Ngerintisnya paling setengah tahun yang lalu. Ya, tapi saya merangkul rekan-rekan yang lain untuk terlibat. Pertobatan karya Roh Kudus. Kita nggak tahu kapan dia akan bertobat.
Tapi dari peristiwa ini Tuhan menghibur saya. Yang kamu pernah tabur 20 tahun yang lalu itu gak sia-sia. Terus kemarin saya ketemu satu ibu, saya perlu memantau dia. Kalau ini memang dia terima Yesusnya melalui hidup saya. Jadi ada satu masa dia tinggal di kompleks saya karena konflik dengan mertua, konflik dengan suami. Jadi keluarga putuskan dia harus pisah. Karena dirasakan mertua dan suami memberi tekanan sampai dia depresi. Sampai harus berobat ke Malaysia, anaknya kasihan jadi pulang dari Malaysia untuk merawat dia. Gak berani ngelihat orang, setiap hari nunduk seperti ini. Oke, saya tahu, saya dikasih tahu jemaat yang tetangga sama dia, tiap pagi saya ketok pintunya. Ci, ayo jalan. Tiap pagi kalau saya di Jakarta saya ketok pintunya. Akhirnya pelan-pelan dari ini berani natap mata orang. Akhirnya saya ajak ke Komsel, dia ikut ke Komsel. Satu titik rumahnya, karena dia tinggal di keponakannya mau direnovasi, dia izin tinggal di rumah saya. Urunan sil katanya listrik, air segala macam saya oke. Anaknya saya coba injili, anaknya bilang, enggak lah Ci, kalau mami saya mau ikut Cici enggak apa-apa, tapi saya enggak mau kata dia. Tapi satu kali saya pulang kerja sore-sore, anaknya nyamperin saya nangis-nangis karena gajinya enggak dibayar udah berapa bulan. Jadi dia merasa diperlakukan tidak adil, udah tinggalin karirnya di Malaysia untuk pulang demi maminya, sekarang dia ini. Nah kesempatan itu saya masuk, saya doain dia, terus saya telepon pekerja yang umurnya kira-kira sama dengan dia, akhirnya dia masuk ke Komsel, sempat full time di Media Abalah Barat. Habis itu dia melanjutkan studi di Kanada, sekarang dia bekerja di bidang perfilman. Film yang apa Bukit Duri itu katanya sekarang ini dia digital apanya, terus yang Wardah punya iklan, pokoknya dia kerja begitu sekarang. Oke, jadi saya memantau, karena kenapa? Karena mereka sudah berdamai, dia sudah pulang kembali kepada suami dan mertuanya, jarang-jarang datang ke Jakarta. Jadi saya pantau Ci gimana kerohaniannya. Ya sekarang dia di kota itu dia sudah ikut ibadah, dia sudah ikut Komsel dan sebagainya. Satu jiwa lagi bagi Kristus. Satu yang lagi jadi pergumulan saya tetangga saya. Tiap sore saya spend time jalan 30 menit nemenin dia. Suaminya sudah ke gereja, anaknya sudah, cucunya sudah, satu-satunya yang di keluarga belum. Malah kalau libur-libur Waisak dia ikut ziarah ke wihara demi wihara. Dia makin sungguh-sungguh dalam pengertian dan agama dia. Tapi saya terus pepetin dia. Jadi kalau engkau sudah ngerasa saya udah pernah bawa 5 Kak, saya udah pernah bawa 10, saya udah pernah bawa 20. Saya mau berkata hati gembalamu, hati penatuamu, hati gereja ini. Satu jiwa lagi bagi Kristus dibawa. Itu yang menjadi tema bulan ini. Satu jiwa lagi bagi Kristus, satu jiwa lagi bagi Kristus. Kegairahan saya tetap ada sampai hari ini jujur. Bukan karena meeting-meeting yang banyak. Bukan karena ketemu jemaat, jamuan makan demi makan gitu ya. Bukan itu. Tapi justru saya bisa bergairah karena saya terus menjaga kontak. Terus memuridkan orang, terus memantau pertumbuhan rohani orang, terus membawa orang supaya orang bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau, itu bukan hanya tugas penatua. Itu bukan hanya tugas departemen misi saudara, divisi misi saudara. Tapi itu tugas semua orang percaya. Satu-satunya fokus Yesus itu turun dari surga menjadi manusia. Supaya satu jiwa lagi bagi dia itu terjadi. Dan dia mau kita mengemban misi yang sama dengan dia. Setelah orang itu diselamatkan, apa yang terjadi? Kita baca Markus 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu,
Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Pulanglah hari ini di tengah-tengah keluargamu yang belum kenal Tuhan. Pulang kepada orang-orang sekampungmu. Kampung apa ya? Kampung Duri, Kampung Kalimalang. Ya, kampung wilayah di mana saudara tinggal itulah kampungmu. Pulang, beritahukan kepada mereka apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupanmu. Wah Kak, kalau begitu ngapain jauh-jauh pergi ke Nepal, biaya mahal, ngapain pergi jauh-jauh ke Sumba, jauh-jauh pergi ke Kutai, kembali. Satu jiwa lagi bagi Kristus. Ada orang yang hari ini ditugaskan di tempat di mana dia berada. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya datang ke gereja ini ketika saya mahasiswa. Setelah itu saya tahu Tuhan mau saya pulang ke rumah saya. Rumah di mana saya berada, keluarga besar saya, ada yang belum kenal Tuhan. Saya punya paman. Kalau datang dari Hong Kong itu semua belum kenal Tuhan. Oke. Saya ada satu paman saya yang baik sekali sama saya, belum kenal Tuhan. Saya membawa mereka di dalam doa saya. Satu kali paman saya ini soalnya yang satu ini nih kerja dengan pemerintah China. Dia menjadi duta perdagangan, jadi suka datang ke Indonesia tuh bawa pengusaha-pengusaha China untuk kerjasama. Jadi dia komunis gitu kan, sesuai dengan syarat dari pemerintah gitu kan. Nah terus singkat cerita akhirnya dia sudah pensiun, dia pindah ke Hong Kong gitu kan. Tadinya kan dia tinggalnya di itu. Satu kali dia pulang ya, jalan-jalan ke rumah saya. Tetangga saya kebetulan ada orang Medan bisa ngomong Mandarin. Oke, terus dia ngomong, dia bilang, tetangga saya bilang, ya saya tuh teman oma-oma, nggak tahu deh oma-oma sama anak-anak. Pokoknya oma-oma tetangga nyari saya aja gitu ya. Terus oma-oma tuh bilang, Silvi ini orangnya baik. Saya pernah ngajak oma-oma, Senin tuh kadang-kadang 2 oma dari rumah. Saya ajak ke mall, makan, ke puri gitu ya dan sebagainya. Pokoknya saya suka melakukan yang Roh Kudus gerakan. Oke, terus si paman saya ini ngomong begini. Ya orang kalau hatinya ada Yesus dia begini, kata dia. Kaget saya dia ngomong begitu kan. Karena setahu saya dia ini. Habis itu kan saya manggil dia Suk-Suk ya adik papa saya. Terus saya ngomong, Suk kok bisa ngomong begitu? Udah ke gereja? Udah kata dia, tiap minggu sekarang ngantar cucu ke gereja kata dia. Wah saya senang sekali gitu kan. Nah terus saya punya saudara lagi, tahu Pak Ari Senjaya? Dia punya istri itu, adik iparnya saya punya paman yang lain lagi. Oke? Ini saya happy, jadi waktu Kak Seno ke Israel, istri Pak Ari ini sama Pak Ari ikut ngajak dia dibaptislah di sana. Terima Yesus di Israel. Saudara saya yang satu ini. Jadi satu jiwa lagi bawa itu dari keluargamu kah, dari temanmu kah, dari apa dibawa. Waktu saya mimpin tur, saya ajak satu teman saya. Teman dari SD, sampai sekarang masih ketemu sama saya. Kasihanlah, masalah keluarga berat. Oke, pergi ke Israel, diajak mamanya, ketua di Pulau Bangka. Oke, pergi ke Israel. Di sana dia memutuskan terima Yesus. Pulang ke Indonesia, ya mereka keluarganya sangat Katolik banget, tapi nggak apa-apa. Saya terus bina dia terus ini udah dibaptis. Jadi pulang kepada keluargamu, pulang ke rumahmu, pulang kepada orang-orang sekampungmu, beritakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh Tuhan atasmu. Satu jiwa lagi bagi Kristus. Kalau Bang Darwin, Kak Hindra, penatua-penatua di sini, Kak Rini, saya tahu persis saya karena saya ini dulu ketika full time satu kantor, satu ruang sama Bang Darwin. Mereka fokus sekolah-sekolah, saya fokus kampus-kampus gitu ya. Jadi setiap hari Jumat dia pergi ke sekolah mana, saya pergi ke kampus mana gitu kan.
Lihat pergi, pokoknya mereka ke sekolah mana, saya ke kampus mana. Kalau kami ini nggak setia, nggak akan ada sampai hari ini. Saya melayani kampusnya, kalau teman-teman saya itu tanggung jawabnya enak tuh. Untar, Trisakti gitu ya. Saya tuh disuruh selalu yang ngerintis-ngerintis. Jadi saya ditugaskan waktu itu tuh mendampingi, saya kenal Risma dari itu, mendampingi Setia Jayakarta karena baru memulai persekutuan kampus. Ferdi Jambrong yang aba-abi di Blok M, Gunadarma yang di Depok, Aba Saint Mary, Aksaima Saint Mary, Asmi. Jadi sama LPK Tarakanita. Jadi tugas kampus yang di dalam wilayah, kan ada tim ya. Wilayahnya yang saya punya grup tuh ujung-ujung deh. Jadi kalau Jumat saya kayak setrikaan. Ya, saya paling ingat, ya udah paling sering tuh saya harus ke Dharma Persada, Gunadarma, Aba-abi. Saya ingat persis lah, saya naik bus sampai ke Blok M demi ketemu Ferdi Jambrong dan teman-temannya. Terus saya harus memuridkan LPK Tarakanita. Saya dari Mangga Besar, saya belum bisa naik mobil waktu itu. Naik mikrolet sampai ke Kalimalang hanya untuk 1 jam memuridkan, habis itu pulang lagi. Demi apa? 1 jiwa berharga bagi Tuhan. Karena saya tahu Yesus lakukan itu untuk saya. Dan Tuhan mau saya memperhatikan setiap jiwa-jiwa yang ada. Kalau saya nggak setia seperti hari itu, kalau Bang Darwin, Kak Hindra, Lia, segala macam, Kak Maya nggak setia dari sekolah ke sekolah. Hari ini saya nggak yakin saya akan dibawa dari kota ke kota, akan dibawa suku ke suku. Bukan karena bisa, bukan karena mau. Yang paling kacau lagi nih, awal saya memimpin departemen misi, kan nggak jelas nih departemen misi mau kemana gitu ya. Karena kita identik dulu depan misi kita Semina Penuai, Pria Sejati, semua lebih kepada gereja-gereja kan. Nah terus saya disuruh mimpin departemen misi, pikirkan mau gimana. Udah staf setuju waktu itu kalau saya nggak ingat. Saya mikir-mikir mau gimana gitu ya. Tidur, saya nggak persis lagi tidur malam-malam. Jam 2 saya dibangunin Tuhan. Ditanya begini, Silvi kamu mau melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan? Oh iya Tuhan. Terus Tuhan bilang, sentuh mereka yang tidak tersentuh. Muncul wajah-wajah orang, oh saya bilang tidak Tuhan. Kenapa? Karena saya triple minoritas. Saya wanita, saya Chinese, saya Kristen. Tidur lagi saya. Masih dalam minggu yang sama, saya dibangunin lagi, jam yang sama, ngomong yang sama. Tuhannya. Akhirnya saya duduklah, mulai berbahasa roh sedikit. Dan tetap bilang, Tuhan enggak. Karena itu terlalu jauh untuk saya. Tidur lagi saya. Terus saya ingat persis itu hari Jumat. Saya dibangunkan dengan statement perkataan yang sama. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau taat, saya nggak tahu caranya. Akhirnya sampai ke kantor, saya panggil itu staf departemen misi. Saya bilang, Tuhan minggu ini ngomong ke saya 3 kali seperti ini. Saya nggak tahu gimana caranya, nah mungkin Tuhan mau kita memfokuskan diri kepada mereka. Jadi sekarang ayo setiap Jumat ketika mereka ke masjid, kita masuk menara doa, kita puasa, kita doa untuk mereka. Dan hari ini menjadi kayak fatwa gitu untuk semua tim KCI dimanapun, Jumat, puasa pasti doa di lokasi masing-masing, khusus berdoa untuk mereka. Ketika itu terjadi, mulai jemaat dengar ikut berdoa. Datang, karena setiap Jumat katanya departemen misi ada doa di menara doa di Speed. Mulai datang, terus mulai ada laporan, ada yang bertobat, ada yang bertobat, ada yang bertobat, bagaimana katanya. Ya habis itu kita nggak ngerti gimana, kita rubah bahan SPK kita menjadi versi untuk mereka. Saudara ada champion gathering, mereka ada siraman rohani. Ya habis itu udah, kami dipindahkan ke Sunter, Bang Darwin di lantai 1, saya di lantai 2. Terus dengan fokus katanya udah KCI-nya lebih kepada yang hijau, yang YBM-nya kepada kantong-kantong Kristen. Kalau enggak kami setia, kami enggak ada di tempat ini. Kesetiaan kami karena kami tahu kami berharga, saya berharga. Yesus sampai rela mati di kayu salib
Dan Yesus berkata, bawa 1 jiwa lagi bagi aku. Bawa 1 jiwa lagi, bawa 1 jiwa lagi Vero, bawa Yotam, bawa 1 jiwa lagi untuk Tuhan. Setiap kali saya udah capek, saya udah ngerasa burnout, saya udah, ya kita semua pernah ngalamin lah, saya merasa lonely, saya merasa diadulam. Yang saya doakan ke Tuhan selalu satu, Tuhan hibur saya dengan pertobatan jiwa-jiwa. Karena yang membuat saya bisa terus bergairah, karena saya melihat ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, dengar suara Tuhan yang Tuhan taruh di hati pemimpin-pemimpinmu. Sampai hari ini, bulan ini, tahun ini, tema misimu menjadi 1 jiwa lagi bagi Kristus.